Ini. Oke, sip. Oke, Apa kabar? alhamdulillah Mantap, Kang sehat. Heldi. Pak Halid. Akhirnya setelah sekian KM. lama satu layar. Berapa dekade gitu? Ini lumayan lama. Jadi mau bahas apa ini? Ya, Yang penting jangan 15% ya. jangan ucapin itu. Yang penting ya ringan-ringan aja. Ya, ringan-ringan aja. Saya udah baban ya, bawa berat, Oke, bawa kalau- beban tubuh, beban hidup udah berat. Jadi Nah, ringan-ringan aja. Kalau bicara ringan-ringan Santai-santai berarti aja. kita mulai di pasal-pasal awalnya Perpres. Siap. Kalau di pasal-pasal awalnya Perpres di pasal 3, Waduh, ini perpres udah sampai gini. Saking saking leceknya nih. udah masuk menyerap nih. Di Mantap. pasal 3 itu kan cara pengadaan ada dua kan. Ada dua, siap. Swakelola Swakelola dan atau penyedia. dan atau penyedia. Nah, Oke. sekarang ini masalahnya nih. Apa masalahnya? Masih ada yang konsul bahwa kalau swakelola itu artinya misalnya kalau ada perbaikan di kantornya panggil tukang. Maka itu Perbaikan swakelola. kantornya, panggil tukang. Ini kan swakelola. Berarti kalau ada tinggal tukang saja datang perbaiki itu swakelola. Oke. Kontaknya itu ya. Kira-kira. Pertanyaannya apa pertanyaannya? Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya Benar apa? tidak? Benar tidak? Benar salah berarti. Kayaknya salah. Bukan pilihan ganda. Iya, bukan biar ganda. Benar atau Benar tidak? tidak. Kalau misalnya benar, kenapa? Kalau misalnya tidak, kenapa? Nah, Ya, siap. Ya nampaknya sih masih belum benar ya. Kenapa masih belum benar? Karena ya sesuai dengan prinsip pengadaan ya, terutama ya efektif kan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nah, kita butuhnya apa tuh? Butuhnya kan tentu tadi kan perbaikan ataupun konstruksi lah gitu ya, konstruksi. Ya itu ya bisa mengerjakan terus siapa gitu kan? ya. Kalau memang, nah ini ya, maaf, itu juga berarti direvisi jawabannya nih. Bisa benar bisa enggak berarti. karena ya kalau yang penyelenggaranya ataupun yang menyelenggarakan pekerjaannya itu memang memiliki kompetensi gitu kan dalam hal kebutuhan tersebut, Ya. maka ya bisa-bisa saja swakelola oleh mereka. Misalnya Kalau- mungkin seperti dinas PU melakukan perbaikan, ya mereka punya kompetensi bidang itu. kompetensi. Tapi kalau misalnya dia adalah dinas kesehatan yang tidak punya kompetensi, Ya. berarti itu tidak menggunakan swakelola. Ya, Jadi dia- kalau dia manggil tukang itu namanya apa, Kang? Nah, milik tukang jadi melalui penyedia, berarti tukang itu adalah iya, penyedia, penyedia. gitu kan? Karena kan mau swakelola mau penyedia sama sebetulnya, yaitu dilakukan oleh yang kompeten. Makanya di penyedia kan ada pinjam bendera, itu juga bisa salah karena mungkin bukan kompetensinya. Ya. Gitu. Karena kalau kita bicara masalah melaksanakan sesuatu, contoh misalnya ya, kalau kita hendak bikin kue, tentu saja orang yang kompeten dalam bikin kue itu kan. Betul. Seperti itu. Betul. Pak Halid kan ini keplok-keplok pengadaan ya, kompeten. Udah, Termasuk silakan. ini vlog juga, Pelatihan, silakan. YouTuber dan TikToker juga kompeten. Ini sesama TikToker dan Iya, YouTuber. iya, Nah, siap. jadi kita siap. fix bahwa cara pengadaan itu kan dua, swakelola atau penyedia Betul, dan betul. fokus kepada kompetensinya. Betul. Kalau misalnya kita tunjuk tukang itu berarti penyedia. Karena penyedia itu kan ada dua jenis kan ya Kang ya. Penyedia yang berbentuk badan usaha Oke. dan penyedia yang berbentuk Perorangan atau persorangan. Oke. perseorangan. Nah, kalau misalnya nih kita switch sedikit ke penyedia. Penyedia ya. Kalau kita melakukan kontrak kepada penyedia perseorangan, bayangkan kita kontrak kepada seorang A. Kemudian A ini rupanya dia hire si B untuk melaksanakan pekerjaan. Tadi Kang Heli udah bicara masalah pinjam bendera. Nah, pinjam bendera ini dikenal juga tidak untuk penyedia perseorangan? Ya mungkin kalau terkenalnya kan di badan usaha terkenalnya Betul. terkenalnya. Ya intinya sebetulnya kan kalau kita tarik ke aturan sebetulnya istilah pinjam bendera tuh nggak ada. Betul. Ya dalam beberapa kasus persidangan kan bahkan pengacaranya ataupun penasihat hukum minta masukin dong ke dalam aturan pengadaan itu kan. Namanya LKPP ya bikin Iya. aturannya seperti itu. Gitu kenapa dari dulu tidak ada terus ya saya bilang ya sekarang mungkin pendekatannya sudah ada BO itu ya Pemilik manfaat. pemilik manfaat Ya, namanya pemilik ya manfaat. BO itu adalah perpres terbaru itu kan. Ya, Nah, di pasal 7 kemudian ayat 2 huruf F. mungkin nanti bisa didekati dari sana mungkin gitu ya Ya. karena kan yang dapat manfaatnya kan yang pinjam itu Ya. mungkin gitu ya mungkin tapi ya belum. Nah kembali ke laptop Pertanyaan tadi, ya. Nah, tadi Pertanyaan tadi. kemana-mana. Ya. Dan tadi dalam persorangan dikenal nggak pinjam bendera? Ya sekarang ini pinjam bendera di aturan kita itu kan ditariknya dari subkon.
Jadi sudut pandangnya subkon. Jadi yang subkon itu kan hanya boleh sebagian. Bagian betul. Dan Ini seluruhnya yang nah ngerjain ini dia semua. Kalau pinjam bendera kan seolah-olah subkon 100% atau dikerjakan oleh entitas lain Iya. 100% atau Iya. jual proyek apa paket, jual proyek. Ya berarti ya kalau di perorangan pun ya Sama ya. tidak boleh dilakukan. Bahkan prinsipnya begini, kalau kita tahu bahwa orang itu misalnya tidak bisa mengerjakan, atau Ya. kita setujui dia mengerjakan, Ya. dia malah nyerahin kepada orang lain. Nah, Ya. bukan orang itu aja berkontrak dengan kita kan? Ya, karena berarti kita berkontrak sama calo kan. Yes, Ya. itu yang Tapi paling kalau penting, memang ya. kebutuhannya kita broker calo ya silakan. Iya. Ya seperti apa sih saham gitu ya. Saham ya, memang harus pakai broker, kan Ya. nggak bisa langsung beli sahamnya. Betul. Perusahaan trading seperti itu Ya, kan. tapi kalau kita bukan kebutuhan kita ke calo ke broker ya langsung aja. Ya, berarti penyedia perorangan pun mengenal yang namanya pinjam bendera, Ya. karena pada prinsipnya sesuai dengan Kak Heldi tadi sampaikan, kita fokus kepada kompetensi. Betul. Yang kita beli itu kompetensinya, Ya. seperti itu. Ya, yang mengerjakan harus punya kompetensi. Oke, ini kembali ke masalah swaklola nih Kang. Swaklola kan ada 4 tipe nih. Pak tipe siap. Tipe 1 direncanakan, kemudian dikerjakan, Ya. diawasi sendiri oleh yang punya anggaran. Ya, Kan ya, seperti itu. ya, Nah, ya, ya. kalau kita bicara swaklola tipe 1, ini apakah berarti kita harus bentuk 3 tim? Ada tim perencana, ada tim pelaksana, ada tim pengawas. Ya ini apa sebelum ke administratif ya, sebelum ke administratif kalau itu kan hanya penamaan lah ibaratnya ya. Betul. Substansinya dulu ini yang sering saya juga, tapi memang ini bisa menjadi debatable ataupun bisa menjadi apa namanya ya Ya, pemahaman yang berbeda. lah. itu berbeda. Ya, pemahaman yang Kenapa? Karena memang swaklola tipe 1 itu kan jarang dilakukan, kan? Bahkan ada yang tidak sadar yang Ya, melakukan, ya. atau ada yang sadar tapi sebetulnya itu bukan swaklola tipe 1. Negasi P, negasi apa, P makaki, negasi P, negasi Q gitu lah kurang lebihnya dalam silogisme. Itunya ada yang dia tidak sadar melakukan swaklola tipe 1. Ada juga yang sadar tapi sebenarnya bukan swaklola tipe 1. Dalam arti begini. Ada ya saya ini bicara dengan Pak Direktur ya, Direktur di perencanaan ya. Ya. Dalam artian ya swaklola tipe 1 itu sebetulnya bukan yang rutin. Nah, kan Jadi langsung, kan? swaklola tipe 1 itu bukan yang bersifat rutin. bukan yang sudah Tusinya. apa namanya? Tusi apa namanya? Tusi apa namanya? Tugas pokok dan fungsinya. Iya, yang sudah memang tusinya Iya. itu Iya. apa setiap tahunnya itu. Jadi sudah disiapkan anggarannya, sudah disiapkan SDM-nya sudah ada. Itu apa namanya kalau memang ya? bukan swaklola? Ya itu ya atusi itu apa ya? Apa namanya ya? Ya pekerjaan rutin Pekerjaan itu, rutin. pekerjaan organik. Bukan masuk pengadaan barang dan jasa. Iya, karena kan sudah ada orangnya, Iya. tidak perlu ada yang diadakan lagi. Iya. Sudah ada orangnya, sudah ada anggarannya, Iya. sudah ada SOP-nya, sudah ada alatnya. Ya tidak perlu ada pengadaan lagi, tinggal dilakukan gitu. Jadi kalau misalnya pengadaan rapat lah seperti yang sering kita Ya, ya. lakukan, itu swaklola atau bukan? Kalau makan rapat kan itu beli. Penyedia pasti, kan? Itu konteksnya lain. Ini kan kita konteksnya kode swaklola tipe 1 kan. Tipe 1 ya betul. Contoh misalnya apa ya? Tipe 1 untuk PU untuk melakukan perbaikan jalan yang rusak. Nah, kalau itu dilakukan oleh subseksi atau bagian atau seksi sudah ada, organisasi sudah ada strukturnya, Iya. orang-orangnya sudah ada, PNS-nya sudah ada, Iya. honorernya sudah ada, Iya. uangnya sudah ada, SOP-nya sudah ada, ya apalagi mau diadakan, ya tinggal dilaksanakan. Ya memang tinggal pelaksanaan. Berarti Iya, pelaksanaan kegiatan Itu bukan swaklola tipe 1. itu sudah pelaksanaan tugas rutin. Iya. Oke. Nah, contoh yang swaklola tipe 1 Nah, seperti apa? contohnya misalkan apa di PU dapat anggaran, misalkan tiba-tiba dapat anggaran baru ya, dapat anggaran hasil dari apalah Efisiensi misalnya. atau apapun lah gitu ya, Ya, boleh dapat anggaran. misalnya MBG batal misalnya gitu. Uangnya dikembalikan. Kita jangan nyerempet-nyerempet. Santai-santai aja. Saya kan masih ASN ini, masih ASN. Yang bertanya Masih di ASN ya. ASN ini. Misalnya ada tambahan anggaran. Anggaran, Iya. anggaran. Terus programnya memang terkait jalan ya, Ya, tadi ya, bisa ya. jalan, Perbaikan jalan. Ya. Tapi ini tidak bukan rutin yang sudah direncanakan. Ini misalkan karena pengungsi baru atau apalah, ada pengungsi atau ada masyarakat baru, kita butuh jalan baru ya, tidak direncanakan itu kan, anggarannya pun tiba datang entah dari mana. Nah, oke.
kita siap melaksanakan PU nih karena kami mampu. Ya udah, dibuatlah tim. Nah, Ya kalau secara ini baru resmi, dibuat tim ya, 3 tim yang tadi ya. secara resminya sih kan tim apa? Tim perencana, tim persiapan. persiapan. Karena kan perencanaannya mungkin ya sudah, Iya. walaupun apa baru kan, tapi pasti ada perencanaannya kan, Iya. anggaran segala macam. Iya. Tim persiapan, Iya. tim pelaksana Dan tim pengawas. Itu nama resminya. Iya. Event nanti ya bisa saja ya, misalkan tim pengawasnya semuanya ya sudah, berarti yang melaksanakan itu. Gitu. Nah, itu soal tipe 1 yang pasnya seperti itu. Yang Apakah harus pasnya dibuat SK-nya? ya kalau SK itu kan inilah apa? Kan secara formilnya kadang-kadang kan ditanyain tuh Kang, Ya. kalau misalnya masalah auditor atau APH, mana dasarnya? Ya itu kan tertib administrasi lah ya, dalam artian. Nah ini juga gini, kadang ya karena tidak tadi yang tidak sadar tadi, ini sebetulnya soal tipe 1 tapi tidak sadar nih. Ya memang sudah tusi mereka ada uangnya, aja dilakukan. Nah, itu makanya yang saya bilang ya tidak sadar padahal itu soal tipe 1. Iya. Ya mereka tidak bikin administrasinya. Keteran nanti tuh Karena tidak diperiksa. sadar, gitu Iya. kan. Tapi ya paling salahnya ya salah administrasi. Kenapa? Karena sebetulnya tim persiapannya pasti ada kan. Iya. Itu mereka sudah punya strukturnya untuk perencananya yang Kan tidak mungkin langsung tiba-tiba bangun langsung kerja gitu kan? biasanya sih keluar ST, bentuknya tugas, ST. Jadi bukan tim-tim begitu. Jadi ST, surat tugas. Ini untuk melaksanakan kegiatan ini. Gitu. Nanti di situ siapa yang punya peran sebagai orang yang mempersiapkan. Mungkin gitu. bahkan pengawasannya dilakukan oleh atasan langsung aja kali ya. Bisa, iya bisa. Jadi karena Jadi istilahnya jangan terlalu strict seperti gini. Ya. Ngomong dong ke auditor tuh. kadang apa maksudnya, kadang kan tadi soal tipe 1 kan kadang belum terlalu banyak dilakukan. Ya. Nah makanya tadi yang tidak sadar juga ya, mungkin auditornya juga tidak mengerti mungkin, karena ya udah cukup ST aja gitu. Pokoknya ada di dalam aturan harus Ya. seperti ini. Nah itu yang Atau ya sebaliknya, dalam artian oh ini kan kegiatan biasa ini ya ST aja, tidak perlu semuanya. Jadi ya gitu ya, karena masih jarang ya, sehingga tadi ada yang tidak sadar ini soal tipe 1, atau bahkan sebaliknya. Yang sebaliknya terjadi ketika kalau apa Ukom tuh, kalau saya jadi asesor tuh, ini soal tipe 1 portofolionya, Iya. padahal ini rutin ini Ini setiap penting tahun nih. ada. Penting untuk diketahui teman-teman bahwa hal-hal yang bersifat rutin itu sebenarnya itu bukan masuk dalam soal tipe 1, itu adalah ya memang tugas tupoksinya. Apa namanya? Saya juga jadi ini pertanyaan bagus. Namanya apa ya Pak? Ya memang sudah rutin keseharian, tugas dan fungsi itu. Pelaksanaan Ya. tugas dan fungsi. Jadi karena kan ini definisi pengadaan secara umum ya, saya pribadi kan pengadaan berarti kan mengadakan, jadi apa ya asalnya tidak ada menjadi ada. Nah kalau sudah ada ya berarti Ya kita bukan pengadaan ya, karena sudah ada. tidak butuh pengadaan. Iya. Kan pengadaan berarti kebutuhan. Kalau nggak ada kebutuhan Sampai dengan serah terima. Kalau sudah ada apa yang diserah terimakan kan? apa yang mau dilakukan, orangnya sudah ada, uangnya sudah ada, SOP-nya sudah ada, segala macam gitu. Tapi kalau tadi ketika kita ada hal yang baru, nah dengan pengadaan, nah itu kan baru ini orangnya kita bentuk tim. Nah, siapa yang persiapkan, siapa melaksanakan, siapa yang mengawasi. Terus apa bahan-bahannya juga harus diadakan. Nanti pelaksanaannya juga ini kan ya bukan hal yang setiap tahun dilakukan. Contoh misalnya juga Kang ini. Tapi ini debatable ya, bisa debatable ya. Betul. Ini pasti akan banyak beberapa pandangan nih. Karena jarang yang melakukan. Contoh misalnya begini, nama saya katakan, contoh seperti pengadaan makan minum pasien di rumah sakit. Oke. Itu kan dilaksanakan oleh teman-teman di Departemen Gizi atau unit gizi kan seperti gitu. Itu kan kegiatan rutin mereka memang. Nah, tapi memang bahan materialnya kan mereka beli sesuai dengan data pasien. Kalau misalnya untuk pasien diabetes kan nggak mungkin yang banyak gula gitu kan. Seperti itu. Nah, kegiatan makan minum pasien di rumah sakit itu dimasukkan sebagai swaklola atau rutin, dan karena nanti akan berujuk kepada pencatatan di RUP-nya. Nah itu hasil saya ngobrol mendalam itu ya sama Pak Direktur, seperti PU tadi. Kalau PU tadi kalau memang sudah ada strukturnya, sudah ada timnya, sudah ada anggaran, SOP-nya, berarti kan bukan swaklola. Kita kan sering contoh itu dua yang paling tren di swaklola tipe 1 tadi, modul-modul tuh. Yaitu perbaikan jalan oleh PU
dan makan minum di rumah sakit. Iya, itu paling sering tuh jadi paling sering contoh. kan. Iya, Nah, di padahal modul-modul. begitu sama juga di rumah sakit juga. Kalau di rumah sakit itu memang sudah ada strukturnya bagian dapur Iya. atau apalah. Instalasi gizi. Instalasi gizi, terus juga sudah ada orang-orangnya memang masak dan rutin tiap tahun menyelenggarakan. Ya bukan bukan swakelola. Nah swakelola itu kalau makanan itu juga saya juga baru nge oh iya dalam ya beberapa tahun terakhir baru nge oh iya swakelola. Tapi seperti biasa catatan lagi ya, debatable ya. Debatable. Nah dalam arti ya Dicatatkan dalam sirup nggak? ya harus Padahal itu kan bukan swaklola. Yang dicatatkan apanya? Kegiatan makan minumnya atau pemberian bahan makanannya? sirup itu kan ada dua, bisa kita input swakelola, bisa input penyedia. Betul. Jadi ketika masuk sirup, ya kita masuk ke menu swakelola. Create paketnya paket swakelola. Create paketnya swaklola, Ah, iya. tetapi di dalamnya kita misi ke penyedia. Karena kan beli bahan makanannya. Oh iya kalau ada Ya, kayak seperti ikan, apa semua seperti itu. iya kalau ada Sayur, penyedia, madu, iya. kalau ada penyedia dimasukin di situ sudah ada fiturnya. Iya. Tapi kalau swakelola murni ya udah nggak usah. Oke, jadi kalau dia swaklola murni sama sekali Ya. bukan penyedia, ya nggak usah masukin ke sirup. Yang nggak masukin, tapi penyedianya kan di situ hilangkan. ada ya, Oke. itu ada fitur gitu. Kembali ke yang tadi, kalau misalnya kita mengatakan ini bukan swaklola, kayak dia pengadaan tugas rutin, dimasukin ke sirup nggak? Nah kan kalau bukan swakelola bukan penyedia berarti non pengadaan. Dan pengadaan, berarti nggak usah masukin ke sirup dong. Nggak usah. Karena anggaplah sama seperti gaji kayak begitu. Iya. Ya, yang memang langsung otomatis ya mau tidak mau suka tidak suka ya harus Tidak ada. masuk. Betul. Betul. Clear ya? Wait, mudah-mudahan. Ya silakan diperdebatkan. Gak apa-apa namanya pendapat gitu kan. Namanya pendapat dan juga supaya yang menyaksikan itu tapi teman-teman di auditor, teman-teman di Ya. APH juga mendapatkan perspektif. Ya. Perspektif terhadap hal tersebut. Nah, ini swaklola tipe pertama. Pertama, Swaklola tipe kedua. kedua ya. Tipe kedua itu kan uangnya dari kita, Uang dari kita ya. yang mengawasi kita, tapi yang mengerjakan KLPD lain. Sampai ada lain ya. Kan seperti itu. Ya. Nah, yang sering juga ditanyakan nih, Kang. Ya. Kalau misalnya yang melaksanakan itu KLPD yang lain, ya proses pengadaan barang dan jasa kalau membutuhkan penyedia dilaksanakan oleh yang punya uang atau KLPD. Ya. Nah, itu kalau untuk yang terakhir kan include lebih didorong include dalam kontrak ya, lebih didorong gitu ya. Berarti yang laksanakan adalah KLPD yang lain. Tapi dengan catatan mereka punya kemampuan juga. Mereka punya kompetensi. Kalau misalnya harus melakukan proses pemilihan Ya, atau katalog, ya ya, mereka harus punya orang yang memahami ya. hal seperti itu. Kalau nggak ada ya. Kalau nggak ada, ditarik gitu. Tapi kalau misalnya nih, anggaplah mereka tidak punya kemampuan. Berarti kan yang melaksanakan kan yang punya anggaran tuh. Iya. Bagaimana TikTokan padahal anggarannya kan diserahkan kepada Dalam penyelenggara. kontraknya udah dirinci. Nah, berarti Kontraknya udah kontraknya jelas. harus diedit, Ya, disesuaikan. sebetulnya bukan diedit ya, memang harus seperti itu. Kalau edit kan berarti Sudah ada. ada semula ada jadi rubah. Kontraknya ya all in. Tapi LKPP sudah ada tidak rancangan Seperti kontrak? Hah? Sudah ada tidak Ya, itu draft kan, kontraknya? eh, Atau dibuat bebas saja? Maksudnya itu kan sebetulnya di dalam item itunya, item biayanya, item rinciannya. seperti Oh, itu. jadi kalau misalnya item biayanya itu dilaksanakan Ya. oleh penerima, itemnya dimasukkan penerima di situ. ya Kalau misalnya tidak, ya dikeluarkan daripada itu. keluarkan, nggak ada itu. Jadi yang dikontrakkan, dikontraktualkan itu hanyalah pelaksanaan pekerjaan. Ya. Untuk material, bahan dan seterusnya dilaksanakan oleh yang punya duit. Kalau punya duit, kalau tidak mampu Kalau tidak mengadakan mampu. seperti Oke, itu. siap. Ya kalau klausul-klausul kontrak kan standar sebetulnya kan sama Ya. aja. Ya. Intinya ya melakukan pengadaan ya itu sebagai tambahannya seperti itu. Nah, Cuman sekarang- ya catatan dalam tipe kedua itu paling ini apa? Kan yang melakukan kan sesama KLPD lain. betul. Nah itu juga sama kemampuan, Kompetensinya dia mampu dari tidak melakukan KLPD pemilihan. lainnya ya terutama juga ini masalah manajerial kan mereka kan bekerja di instansi lain. Ya. Nah, ada manajerial dalam artian manajemen kepimpinannya, terus bagaimana pekerjaannya mereka karena kan apa bekerja kan ini Ya. waktunya segala macam itu harus dilihat perhatikan. Bicara masalah yang tadi, masalah manajerial dan seterusnya. Terkadang instansi lain ini kan yang melaksanakan pekerjaan dan mereka itu statusnya adalah ASN. Iya. Nah, padahal kalau kita bicara masalah pengadaan barang dan jasa, kalau pakai penyedia, apabila yang melaksanakan itu konsultan, Iya, itu kan ada honorariumnya, Iya, ada remunerasi. iya, Nah, iya. kalau misalnya ASN, Iya. apa yang diperhatikan? Ya, Bisa itu. dapat tambahan tidak? Nah itu kalau terkait tambahan segala macam memang harus yang tepatnya ke ini ya orang keuangan ya. Iya. Saya juga tidak terlalu menguasai masalah aturan keuangan. Intinya mengikuti aturan keuangan lah seperti itu.
Ya, namun kan dalam RAB swakalola ya tetap ada penghonoran. Nah, cuman sah atau tidaknya, tepat atau tidaknya penghonoran itu disesuaikan dengan aturan keuangan. aturan keuangan. Karena jangan sampai nanti dianggap double counting gitu ya. Betul. Nah, kalau Iya. misalkan kira-kira pekerjaannya tanda kutip makan waktu di organisasinya, ya bisa saja menjadi cuti di luar tanggungan negara CLTN. dalam berapa bulan gitu. Kalau Iya. memang tadi makanya diperhatikan manajerialnya bagaimana. Tapi kembali konsennya daripada pimpinan daripada penerima pekerjaan tersebut gitu. Bagaimana Aman ya. manajerialnya. Oke, kita bicara soal tipe ketiga. Tipe ketiga itu yang direncanakan diawasi oleh KLPD yang punya duit nih, tanggung jawab anggaran. Dilaksanakan oleh ormas. Ormas. Nah, contoh ormas itu apa dulu nih untuk soal tipe ketiga? Ormas. Kalau Yang biasanya Kang Hel didapati pada saat ada yang konsul ke LKPP iya, seperti itu. yang kayak IAPI sekarang kan, IAPI, IPI itu kan. Apalagi ya asosiasi Asosiasi gitu kan, itu ormas ya. ormas. Kalau ormas-ormas yang di luar daripada pengadaan, yang tadi Kang Hel disebutkan itu kan ormas-ormas yang berkaitan dengan pengadaan. ya Kalau di luar pengadaan yang sering lihat di masyarakat, di masyarakat. Ya, asosiasi itu kan di luar pengadaan juga asosiasi itu. kan kayak seperti Kadin seperti Ya, itu. asosiasi. Kalau misalnya seperti Muhammadiyah, NU itu ormas kan? Ormas juga. Iya. Ormas. Tapi yang jelas kita tidak tawarin tambang kan? Lah itu apa konteksnya lain, itu bukan pengadaan itu. Ini udah 3 kali itu pelanggaran ini. Kalau di TikTok ini bisa di take down ini TikTok. Biar seru aja gitu. Jadi ya apa kembali semuanya ke kompetensi tadi di awal. Jadi mau penyedia, mau swakalola, mau swakalola tipe berapapun, semuanya yang melaksanakan tuh harus kompeten. Tapi ini yang penting Kang Heldi. Swakalola tipe 3 itu kan konsepnya adalah dilaksanakan oleh ormas. Iya ya. Berarti ormas itu melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan oleh KLPD Yang dibutuhkan dan dia punya kompeten. dan punya kompetensi. Ormas yang punya kompetensi Iya. ya. Jadi suplainya kebutuhan KLPD, demandnya Demandnya KLPD demandnya kebutuhan yang mengerjakan KLPD, ormas. suplainya harus kompetensi dari ormas. Nah, berarti bukan demandnya ormas dong. bukan. Ini yang penting nih. Bukan. Ya. Jadi bukan kita berikan uang supaya ormas itu bisa melaksanakan kegiatan untuk kepentingan ormas. Ya bisa juga sih kalau supply sama demand sama. Pemerintah butuh A, ternyata ini supply-nya justru bisa A ormas ya. Ya. Itu berarti bisnis matching tuh. Ya, tapi dalam konteks adalah business matching. Ya matching kan. Ya, butuhnya ya. A, ini bisa A ya sudah. Tapi dalam konteks kembali Tapi secara lagi umum ya. untuk memenuhi kebutuhan daripada KL kan, Ya, daripada pemerintah. secara umum gitu, secara umum. Soalnya banyak yang mengatakan bahwa loh, kalau swakalola ormas itu berarti kita memberikan uang kepada ormas untuk memenuhi kebutuhannya ormas. Itu Pokmas biasanya. Nah, Pokmas. sering banyak yang mencampur adukan Ya. antara swakalola tipe 3 Ya. dan swakalola tipe 4. Ya. Ya itu juga bisa debatable sih karena kan karena ya bukan buang uang sih. Karena kadang ya itu banyak ormas yang melihat pasal swakalola itu seolah-olah mereka punya hak untuk mengerjakan proyek gitu, Yes. punya hak untuk bekerja di memenuhi kebutuhan pemerintah, padahal mereka kompetensinya, Iya. kompeten nggak gitu. Ormas yang misalnya keagamaan gitu kan, ngurus salah dapur. gitu, ngurus dapur, ya. Nah, Tapi ya seperti kalau itu. punya kompetensi silahkan. silahkan. Jadi kembali lagi kepada konsep yang paling pertama kita diskusikan, Betul. yaitu adalah kompetensi. Kompetensi, Seperti kemampuannya. itu. Oke, kita masuk ke swakalola yang Nah, terakhir. terakhir. Ya. Nanti kalau tidak semakin banyaknya rempet Makin loh. banyak bisa di take down ini, aduh, udah banyak pelanggaran ini kemarin. Yang keempat itu adalah swakalola tipe keempat. Yang keempat, ya. Direncanakan oleh KLPD. ya. Nah, ini ada kalimatnya Kang. Betul. Dan atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat. Nah iya itu betul. Karena apa? Karena kan dari timnya aja, kalau swakalola tipe 4 kan semua timnya dari Pokmas. Persiapan, pelaksana, dan Pengawasan. pengawasnya dari Pokmas. Beda Karena dengan yang tipe 2, tipe 3. Ya, Hanya pelaksananya aja pelaksanaan kan. aja. Jadi memang ini sebenarnya adalah kebutuhannya kelompok masyarakat. Bisa dua-duanya, bisa kebutuhan masyarakat Bisa atau bisa juga kebutuhan kebutuhannya dinas. pemerintah gitu. Ya. Apa kabar, Pak Iwan?
Jadi kembali lagi kan memang kan kalimatnya kan direncanakan oleh KLPD Ya. dan atau Ya. berdasarkan usulan. Berarti bisa dua ya. Bisa aja misalkan dinas yang butuh. Dalam artian dinas butuh pembibitan ikan nih. Nah, ternyata ada Pokmas nih Pokmas nih, yang bisa petani ya budidaya ikan. Udah tuh bisa matching lagi. Ya. Atau di sisi link and match, link and match ya. lebih Ya. bisa matching. Yang jelas bukan market sounding kan? Bukan. Dan nggak wajib ya di Itu di perencanaan awal ya. itu, itu di Udah lagi awal ya. itu di awal. Di awal itu. Nah, atau misalnya kayak tadi, pemerintah mempunyai program untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oke. Kemudian Pokmas ini memiliki kegiatan yang memang berkaitan dengan hal Ya. tersebut untuk kepentingan mereka. Iya, bisa. Tapi karena targetnya itu Sama-sama dari itu. pemerintah, Ya. mungkin. Karena kan itu sesuai itu yang paling bagus. Kenapa paling bagus? Karena kan Business misalkan matching tadi lagi. bukan kan kita kan pemerintah itu kan melayani masyarakat. Ya. Ketika pemerintah sudah tahu apa kebutuhan masyarakat, program pemerintah kan Ya. difokuskan ke kebutuhan masyarakat. Ya. Sehingga apa? Sehingga skema Swakol tipe 4 pas. Pemerintah punya program A, masyarakat juga butuh A. Butuh A. Udah Klop. gitu loh. Itu yang paling masuk gitu. Berikutnya lagi, Kang. Hmm. Kalau kita bicara masalah pemerintah, kan banyak orang mengatakan di pemerintah itu pertanggungjawabannya rumit tuh. Oke. Swaklola tipe keempat itu kan kelompok masyarakat kadang tidak tahu tentang masalah administrasi Ya, dan ya, ya. akunting dan seterusnya. Ya, Bagaimana mengklopkan ini? Sebetulnya sih udah ya simpelnya gini lah. Satu pasti ada pembantuan dari pihak PPK. Satu itulah. Berarti pemerintah jangan lepas tangan dong. Ya, ada. Oke. Satu ada apa Ya. bantek lah, bantuan teknis. Ya. Pasti ada itu. Selalu ada dalam realnya ya. Ya, Terus keduanya semuanya kan sudah sudah dipermudah dalam Perpres juga. Dalam artian kan dalam hal pengadaannya juga kan tidak perlu pakai macam-macam semua gitu tender. ya, yang penting prinsip pengadaannya dijaga, pagar pengadaan lah. Istilah saya pagar pengadaan. Pagar pengadaan itu ya prinsipnya, tujuannya, etikanya apalagi pengadaan. jangan ada fraud gitu kan, Ya. sama kebijakan, pakai dalam negeri segala macam. Selama pagar pengadaan terjaga aman. Ya. Dan itu tidak perlu pakai katalog apa segala macam, dia cukup kalau beli ya belanja ada notanya, ada buktinya, Dan ini selesai. memang itu real digunakan untuk masyarakat, Selesai udah. Betul. bukan untuk dibagi-bagi. Ya. Ya, seperti itu ya. Yang salah itu ya tadi pelanggaran pagar pengadaan, ada harganya dinaikkan, apa ada kong kali kong juga belinya hanya ke sini saja. Ya itu mah mau swakol mau penyedia mau Sama apapun, aja, sama gitu. salah. Oke, kita closing statement nih. Kalau Kang Heldi fokus masalah Swaklola, apa kira-kira pesan-pesan yang dapat disampaikan kepada rekan-rekan pelaksana pengadaan yang melalui Swaklola? Sebetulnya sih pesan saya sebetulnya bukan hanya untuk swakolola atau penyedia, ya secara umum lah, pengadaan secara Boleh? umum, Mbak. Silakan. Ya tadi tolonglah kita bisa sama-sama menjaga pagar pengadaan, prinsip, kebijakan, etika ya dan tujuan. Selama itu terjaga ya insya Allah hal-hal yang kita banyak permasalahkan, kita debat tebal sekarang itu selesai semua. Kembalikan ke situ semuanya, baik masalah administratif ya yang debatable ataupun masalah tanda kutip pidana lah gitu kan. Ya kalau kita bisa menjaga itu selesai. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Aman itu. Jadi tolong jaga pagar pengadaan, prinsip, tujuan, kebijakan, dan etika terakhir tuh etika. Pas 4 ya. Ya, betul. Pas 4. Sip. Oke, Kang. Oke, Terima kasih banyak. Sehat-sehat. Ya, sehat-sehat. Mantap. Ya. Mantap. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Salam bahagia. Dan salam jangan- pengadaan. Salam pengadaan. Salam pengadaan. Oke, terima kasih banyak. Oke. Cukup. Cukup.